Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin jemaah salat tarawih Masjid Al-Hidayah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini untuk kesekian kalinya Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di masjid yang sama-sama kita cintai ini di dalam rangka mengisi waktu-waktu Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita curahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengamalkan sunnahnya, memperjuangkan syariatnya hingga yaumil qiyamah. Baik, izinkan saya pada kesempatan malam hari ini berbagi berkaitan tentang nasihat dalam agama kita. Dan nasihat ini tentunya saya tujukan untuk diri saya pribadi wabil khusus, dan juga semoga nasihat yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, Ramadan ini 1443 Hijriah sampai di malam yang ke-20 ya Pak ya. 20, insyaallah besok masuk di malam 21. Kita akan melaksanakan kegiatan itikaf untuk kaum muslimin yang sudah mempersiapkan dirinya mengikuti itikaf. Alhamdulillah, hari-hari kita lalui di Ramadan berdasarkan dengan keimanan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah wabil khusus di Ramadan ini dengan begitu senang hati. Ya. Siangnya kita shiyam, malamnya kita qiyam, tidak lupa tilawatil Quran, kemudian juga infak dan sedekah, menyisihkan harta kita untuk kita bagi, memberikan kepada saudara kita yang berbuka. Yaitu luar biasa. Dan ini adalah karakteristik yang sangat melekat dari kaum muslimin. Berkaitan dengan ibadah, tentunya setiap ibadah yang kita lakukan itu mengandung keutamaan dan keistimewaan, baik di luar Ramadan, wabil khusus di bulan Ramadan. Yang kita banyak ketahui, amal ibadah yang kita lakukan di luar Ramadan itu ganjaran pahalanya luar biasa. Apalagi ketika amal ibadah kita lakukan di bulan Ramadan, balasannya berlipat ganda, melebihi di bulan-bulan lainnya. Ibadah tentunya seperti yang kita pahami dibagi menjadi dua, ibadah zahir, ibadah yang sifatnya terlihat, ya, yang kasat mata yang bisa kita ukur, yang bisa kita pelajari. Kemudian ibadah batin, ibadah yang sifatnya ketundukan hati, ketaatan, ini nggak terlihat. Sebagaimana syarat diterimanya ibadah itu kan dua, yaitu yang pertama ittiba, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW dalam setiap tahapannya. Kemudian syarat yang kedua diterimanya ibadah adalah al-ikhlas, menyerahkan segala bentuk yang kita lakukan dalam bentuk peribadatan, ketundukan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang sifatnya zahir dan ibadah yang sifatnya batin. Banyaknya ibadah yang kita lakukan saat Ramadan wabil khusus hari ini tentunya harus juga kita iringi dengan mewaspadai, ya. Mewaspadai berkenaan dengan hal-hal yang menjadikan pahala kita terhapus atau sia-sia. Karena betapa banyak manusia, ya, dengan kuantitas ibadah yang dia rasa sudah pada tahapan yang tinggi, tetapi karena dia tidak mengetahui hal-hal yang dia lakukan menjadikan ibadahnya tidak bermanfaat,
tidak memiliki kadar, tidak memiliki hapus pahalanya, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak kita harus mengetahui hal-hal yang menjadi penghapus pahala, sehingga kita dalam beribadah mengimbangi tidak hanya sekedar jumlah atau kuantitas, tetapi juga kepada kualitas. Yang pertama di antara yang menjadi penghapus pahala daripada ibadah seseorang yaitu adalah syirik, ya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembah kepada selain Allah, ya, atau hal-hal syirik yang lainnya yang masuk dalam kategori syirik akbar, menyembah batu, menyembah kuburan, memohon pertolongan kepada selain Allah. Ini perlu untuk kita ketahui karena berkaitan dengan pembahasan masalah syirik ini menjadi batas daripada seseorang itu masuk kategori beriman atau seseorang itu masuk kategori kafir, yaitu pembatal daripada ibadah seseorang. Yang pertama adalah syirik akbar. Berikutnya yang menjadikan seseorang ibadahnya sia-sia adalah riya. Ya, syirik kecil, riya. Ingin, ya, terlihat setiap kebaikan yang dia lakukan di mata manusia. Seperti misalnya contoh hari ini, malam ini kita datang ke masjid, ke musola, atau ke tempat-tempat ibadah melaksanakan sholat berjamaah atau mengikuti pengajian, berangkat dari rumah dengan pakaian yang rapi, keluar dengan niatan ingin dipuji, ya, ingin dilihat atau mendapatkan gelar atau julukan orang soleh. Ini tentunya masuk kategori riya. Dan ini menjadikan amal-amal yang kita kerjakan, lelahnya, seberapapun lelahnya, itu menjadi sia-sia. Berikutnya adalah diantaranya sum'ah, ya. Sum'ah itu menceritakan kebaikan yang sudah kita lakukan di masa yang lampau. Semisal tadi malam kita melaksanakan Qiyamul Lail, ya. Saat kita melaksanakan Qiyamul Lail kita ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu di pagi harinya kita tergoda, tidak menyembunyikan ibadah kita, tapi kita ingin menceritakan kepada orang lain dengan tujuan agar mendapatkan pujian atau pandangan sebagai orang soleh. Berikutnya juga membangga-banggakan amal. Selanjutnya yang menjadikan hapus ibadah diantaranya adalah ini berkaitan dengan sedekah. Tatkala kita memberi kepada orang lain, kemudian pemberiannya diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. Jadi kita mungkin ada ya kasus ketika kita memberikan bantuan atau santunan, tetapi lisan kita ini mengucap hal-hal yang tidak pantas kepada orang yang kita berikan bantuan. Baik, hadirin jemaah salat tarawih Masjid Al-Hidayah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hal-hal yang menjadikan pahala terhapus tadi, ya, menjadikan ibadah kita sia-sia itu semuanya kecenderungan adalah masalah dalam urusan ibadah hati. Ya. Bisa jadi sholatnya sudah sesuai dengan sholat tuntunan Nabi Muhammad SAW, ya. Pakaiannya mungkin sudah nyunnah, ya. Sudah menutup aurat, sudah berpenampilan sebagaimana yang diisyaratkan buat laki-laki, memelihara jenggot dan seterusnya, tidak isbal dan seterusnya. Secara zahir bisa jadi sudah sempurna. Karena kalau perkara hal yang sifatnya terlihat itu bisa kita contoh secara ada standarnya, ya. Bisa jadi bentuk gerakannya, ruku sujudnya, ya, dan seterusnya bisa sebagaimana yang ditentukan ittiba. Tetapi yang menjadikan amalan itu sia-sia lebih kepada perkara batin, perkara ibadah hati, ya. Berikutnya adalah berkaitan dengan hati. Ini ada sebuah kisah, dan ini kisahnya masyhur, ya, masyhur. Tatkala Nabi Muhammad SAW dalam sebuah majelis mengisyaratkan akan ada seseorang yang keluar dari bagian sebelah situ, yang dia akan nongol dari sebelah situ kalau bahasa kita, ya. Dia akan muncul dan disebutkan oleh Nabi orang tersebut adalah orang yang dijamin masuk surga.
masuk surga. Dan itu sampai 3 kali kejadiannya. Sampai-sampai sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As penasaran. Beliau akhirnya minta izin kepada sahabat ini yang tidak disebutkan siapa namanya, minta izin untuk bermalam di rumah sahabat tersebut yang sudah dijamin masuk surga. Yang menjamin itu, yang menginformasikan itu Nabi Muhammad SAW. Bermalam sampai 3 hari. Selama 3 hari bermalam di rumah sahabat tersebut, lalu diperhatikan tentang ibadahnya dan seterusnya. Sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an itu tidak melihat kuantitas ibadah yang istimewa. Semuanya biasa-biasa saja. Begitu penasaran sampai pada hari yang terakhir, hari yang ketiga. Ya ini mungkin sebagai ibroh, kalau bertamu itu batasnya 3 hari ya, jangan lebih. Jadi dimuliakan tamu itu 3 hari. Nah, sampai pada hari yang ketiga, pamitlah sahabat Abdullah bin Amr bin As kepada si sahabat yang dijamin masuk surga ini. Ditanyakan, ibadah beliau itu biasa saja. Apa yang menjadikan dia itu istimewa sehingga mendapatkan jaminan jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala? Sampai orang tersebut, sahabat yang mulia tersebut juga bingung. Saya nggak tahu. Ibadahnya biasa-biasa aja. Malam hari nggak bangun untuk qiyamul lail. Baca Qur'annya biasa. Ke masjid juga biasa. Tapi standar biasa orang soleh ya. Biasanya biasa orang soleh, bukan biasa orang biasa gitu. Akhirnya setelah mau pamit, sahabat tersebut menyampaikan, dia nggak pernah iri, ya, nggak pernah iri terhadap kebaikan yang Allah berikan kepada saudaranya yang lain, ya. Jadi kalau ada Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemuliaan kepada saudaranya yang lain, dia nggak pernah merasa iri, dan juga dia selalu merasa tidak lebih baik dari saudaranya. Nah, akhirnya setelah statement itu disampaikan, barulah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu menyampaikan, inilah yang menjadikan si fulan ini mendapatkan gelar sudah dipastikan mendapatkan kemuliaan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala, dijamin masuk surga. Nah, hadirin sidang salat tarawih rahimakumullah, merasa tidak lebih baik dari saudaranya yang lain, tidak pernah merasa iri terhadap anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada saudaranya yang lain, tetapi dirinya tidak diberikan. Ini adalah sikap hati. Sekali lagi, ini juga termasuk dalam kategori ibadah hati, ketundukan di hati. Nggak terlihat, penampilan biasa, ibadahnya biasa, tetapi hatinya itu begitu mulia. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengisyaratkan, apabila dalam tubuh seseorang itu baik, ya ada segumpal daging, apabila itu baik maka akan baik seluruhnya, apabila itu buruk maka akan buruk seluruhnya. Dan itu adalah al-qalbu, ya, diartikan di kita hati, tetapi secara teks disebutkan jantung. Baik, hadirin sidang salat tarawih rahimakumullah, perkara hati ini menjadi perkara yang menjadi sorotan dalam ajaran kita, karena kebaikan seseorang itu semuanya akan kembali menjadi bernilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tatkala semua yang kita lakukan itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, perkara hati, meluruskan niat, melakukan segala sesuatu hanya demi mencapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala itu bukanlah perkara mudah, bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Dan apabila kita bisa menjadi seseorang yang tatkala bangun tidur, hati kita lapang, di hati kita, di dalam dada kita ini nggak ada rasa dengki atau iri terhadap siapapun itu saudara kita, maka ketahuilah itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hambanya yang memiliki hati yang lapang, yang dalam pelaksanaan ibadah kita ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, yang selalu berupaya dan berusaha husnudzon terhadap saudara kita, karena dalam bermuamalah itu akan selalu senantiasa terjadi pergolakan, ya, tidak sepakat, tidak setuju. Kita melihat saudara kita penuh dengan kekurangan, sebaliknya juga bisa jadi saudara kita melihat kita banyak kekurangan. Maka karakteristik agama kita mengajarkan adanya sabar, adanya memaafkan, adanya husnudzon, dan itu semua adalah perkara hati. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.